Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hadi, NIM H1051191073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil web yang sudah saya buat. Untuk tema yang saya buat kali ini adalah tentang artikel otomotif yang saya beri nama dengan Japan Auto. Tujuan saya membuat artikel ini ialah agar para pembaca bisa lebih tahu mengenai hal-hal tentang otomotif yang ada di negara Jepang tersebut, termasuk mobil dan juga motor. Untuk tampilan webnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang saya gunakan untuk membuat web ini, yakni bagian sintaksnya. Saya akan memulainya dari bagian head terlebih dahulu. Untuk bagian headnya, di sini saya bukan hanya menggunakan untuk CSS-nya, saya bukan hanya menggunakan CSS-nya Bootstrap 4.5 saja, namun saya juga menggunakan menambahkan file CSS eksternal yang saya beri nama dengan style CSS. Dan selanjutnya, untuk judul dari web yang saya buat di sini adalah ini. Untuk bagian title-nya. Selanjutnya, untuk bagian bodinya, saya mulai dengan menuliskan kelas container, yakni agar webnya bisa tersusun lebih rapi dan terlihat lebih pendek. Jadi yang kelihatan seperti ini. Selanjutnya untuk komponen navbar. Untuk navbar di sini saya memiliki dua navbar, yaitu navbar yang hanya ada brand dan logonya saja, dan juga navbar yang juga ada tombol navigasinya. Maka dari sini saya akan menjelaskan tentang navbar yang brandnya terlebih dahulu. Untuk yang navbar brandnya, di sini saya memakai warna putih untuk tulisannya dan juga warna merah untuk backgroundnya. Untuk yang navbar drag ini adalah untuk mengubah tulisan menjadi warna putih, dan beginer ini untuk mengubah warna background navbar tadi menjadi warna merah. Dan juga saya pun menambahkan logonya untuk nama webnya, dan juga untuk nama saya beri nama Japan Auto. Dan inilah tampilannya. Untuk navbar yang ada navigasinya, di sini saya menggunakan warna putih juga untuk tulisannya,
dengan navbar dark dan juga BG secondary untuk warna background menjadi warna abu-abu. Untuk kelas navigasinya ataupun tombol yang bisa ditekan tadi, untuk terdiri dari home, artikel mobil, dan artikel motor. Untuk home-nya di sini, saya pun menuliskan file HTML untuk yang indeks, agar pada saat ditekan dia mengarah ke situs utama atau disebut indeks. Dan untuk yang kedua ini artikel mobil, di sini saya tekan, di sini saya juga menuliskan file HTML artikel mobil agar pada saat ditekan dia berpindah ke bagian artikel mobil. Dan juga artikel motor ini saya pun juga menuliskan yang sama, menuliskan file HTML artikel motor agar fungsinya sama seperti dengan yang kedua ini. Selanjutnya, seperti inilah tampilan dari navbarnya, navbar yang ada navigasinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang slide atau carousel. Untuk carousel di sini saya pun untuk carousel di sini terdapat tiga item, yakni untuk mengisi beberapa artikel. Di sini saya hanya mengisi 3 artikel saja. Yakni saya akan membahas kelas apa yang digunakan untuk artikel yang pertama ini. Untuk artikel yang pertama, di sini saya memasukkan gambar untuk judul artikelnya. Dan saya beri nama dengan ini. Dan H5 ini adalah ukuran dari tulisan judulnya, judul artikel yang ada di carousel. Dan seterusnya, ini sama saja seperti yang saya jelaskan barusan. Agar dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, kelas ini pun digunakan juga. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, saya menggunakan komponen dari car. Car ini di sini berfungsi juga sebagai bagian depan untuk tiap artikel yang nantinya akan dipilih, pilihan artikel.
dan untuk gambarnya sama seperti dengan yang di carousel dan juga judulnya. Hanya saja di sini ada tambahan kelas untuk menuliskan kalimat pembuka yang ada di dalam artikel tersebut. Dan tidak lupa saya menambahkan kelas tombol lengkap. Dan untuk tombol lengkap ini saya tambah secara manual karena di dalam card tersebut tidak ada tombol untuk menekan tombol selengkapnya ataupun biasa kita sebut read more. Dan untuk yang seterusnya sama saja seperti yang sebelumnya saya bahas. Seperti inilah tampilan dari cardnya. Terdapat 3 artikel yang saya buat. Oke, untuk halaman depan ataupun indeksnya sudah saya bahas sampai sini saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian HTML untuk artikel mobil. Untuk artikel mobil di sini tampilan navbar dan tampilan navbarnya sama saja, dan tampilan navbar, tampilan carousel dan cardnya sama saja. Hanya saja karena ini untuk artikel mobil, saya pun menghapus satu artikel tadi karena artikel yang sebelumnya tadi adalah artikel tentang motor. Jadi saya pisahkan dengan HTML yang satu lagi. Untuk sintaksnya di sini yang saya hilangkan adalah carouselnya, item dari carousel. Yang tadi sebelumnya ada 3, sekarang hanya ada 2 saja. Dan juga bagian card yang tadi sebelumnya ada 3, sekarang hanya ada 2 juga. Lanjut ke artikel motor. Nah, ini pun juga sama saja seperti yang sebelumnya tadi. Navbar, carousel dan cardnya sama saja. Dan hanya saja di sini perbedaannya seperti yang pada artikel mobil tadi. Karena ini untuk artikel motor saja, jadi untuk artikel yang tadi saya hapus di artikel mobil itu saya pindahkan ke sini untuk artikel motor. Dan untuk sintaksnya, nah di sini untuk di bagian carousel sama bagian cardnya saya melakukan sedikit perubahan, bukan hanya menghapus itemnya saja untuk carousel, namun saya juga menghapus kelas yang digunakan untuk menggerakkan kiri dan kanan, dikarenakan artikel motor di sini hanyalah ada 1. Inilah kelas untuk memindahkan dari kiri ke kanan di bagian carousel yang tadi sebelumnya, dan tadi di sini ada, sekarang untuk di artikel motor itu saya hapus. Dan juga di bagian card pun hanya ada 1 saja. Inilah tampilannya. Oke, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang HTML dari salah satu isi dari artikel tadi. Sebagai contoh, saya akan menggunakan HTML yang ini. Apa itu SpongeBob? Inilah tampilannya. Dan untuk sintaksnya, untuk sintaksnya di sini kelas untuk navbarnya sama saja. Untuk kedua navbar tadi sama saja, tidak ada bedanya. Jadi saya lewati, selanjutnya saya akan langsung ke kelas raw dan full SM8. Untuk full SM8 ini, jika kita hapus, yang ada gambarnya tidak sesuai dengan ukuran kontainernya dan atau melebihi ukuran navbarnya jika dihapus. Oke, saya akan kembalikan lagi. Ya, ini udah seperti semula lagi. Dan bagaimana jika kelas row-nya dihapus? Jika kelas row-nya dihapus, maka tulisan ini dan tulisan judulnya dan gambarnya juga tidak sejajar dengan ukuran navbarnya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, ini udah pas lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sintaks dari isi artikel ini. Untuk judulnya saya menggunakan tulisan ukuran H3. Dan saya pun memasukkan gambarnya dengan ukuran width 80%. Karena jika tidak ada ini, maka gambarnya akan terlihat seperti ini, tidak sesuai. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, ini yang kelas P nya ini sebagai paragraf dari isi artikel tadi. Dan juga di tengah-tengah paragraf ini, paragraf kelas P, saya memasukkan gambar juga dengan aturan yang sama. Dan untuk isi artikel selanjutnya yang tadi itu sama saja seperti ini. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah isi dari artikel ini. Dan untuk kelasnya sama saja. Untuk tombol read more yang ada di situs tadi, saya pun mengatur tampilannya menggunakan style .css. Inilah
Inilah sintaksnya yang saya gunakan untuk mengatur tampilan tombol read more tadi. Untuk warna dari tulisannya saya menggunakan warna putih, dan untuk font family saya menggunakan Shigoe UI. Dan tidak lupa juga untuk warna tombolnya, warna dinding tombolnya menggunakan dark slate gray, warna abu-abu. Dan inilah tampilan dari read more-nya yang sudah saya atur menggunakan style CSS. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pembahasan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.